Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahnia Sandika dari kelas Farmasi C akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan granul. Sebelum itu, granul itu terjadi karena ada 4 jenis mekanisme ikatan antar partikel. Ya. Yang pertama ada interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan basah. Terus yang kedua ada interaksi partikel yang difasilitasi oleh jembatan kering. Lalu ada yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antar partikel, yaitu adanya gaya elektrostatik dan van der Waals. Lalu ada mechanical interlocking, yaitu interaksi antara ikatan dan kunci. Gitu. Nah, di sini akan dijelaskan tentang jembatan basah. Jadi jembatan basah itu terjadi pada granulasi basah, di mana pemberian larutan pengikat kepada partikel-partikel sehingga akan membentuk suatu jembatan basah gitu. Karena adanya tarik-menarik. Lalu jika interaksi partikel kering itu terjadi karena biasanya terjadi pada granulasi kering, di mana atau kempal langsung, di mana pemberian larutan pengikat dilakukan dengan cara meneteskan sehingga partikel-partikel akan menempel dengan bantuan tekanan. Dengan bantuan tekanan yang mengakibatkan jembatan basah tersebut akan menjadi padat. Lalu jika ikatan antara pembentukan granul dengan gaya tarik-menarik, yaitu ada elektrostatis dan van der Waals. Lalu ada mekanik interlocking, yaitu jadi terjadinya ikatan karena cocoknya suatu partikel sehingga akan membentuk ikatan seperti kunci dan gembok pada enzim itu, pada contohnya pada peristiwa enzim, ataupun pada contohnya pada bangunan candi. Kemudian adapun tahap dalam formulasi pembentukan serbuk granul, baik granulasi basah maupun granulasi kering. Penerapan dari mekanisme ikatan antar partikelnya itu, yang pertama ada pembasahan. Pembasahan ini merupakan tahap di mana terjadinya proses interaksi partikel yang difasilitasi oleh pembentukan jembatan cair, yang merupakan tadi mekanisme terjadinya ikatan antar partikel. Jadi pembentukan granul ini berkaitan dengan mekanisme ikatan antar partikel. Pembasah ini akan membuat jembatan cair dengan menggunakan pelarut pengikat. Gitu. Mekanisme ini diinisiasi terbentuknya inti granul atau nukleasi yang merupakan satu rangkaian tahap pertama dalam pembentukan granul. Yang kedua ada konsolidasi atau koalisi, di mana granul-granul yang telah dibasahi tadi akan membentuk inti granul gitu. Jadi inti granul yang baik itu yang berbentuk yang akan membentuk koalisi gitu. Nah, di mana yang granulnya itu masih memiliki sudut gitu, sehingga dia akan mudah masih bisa berikatan dengan granul-granul lain, sehingga akan membentuk koalisi atau didapatkan granul akhir gitu. Nah, proses berikatannya agregat-agregat dari mekanisme ikatan partikel ini difasilitasi oleh pembentukan jembatan cair dan padat tadi. Di mana
terjadinya ikatan tersebut karena adanya gaya kapiler antara inti-inti granul tersebut. Lalu ada atrisi dan hancur. Atrisi dan hancur ini merupakan granul yang mempunyai kemampuan terkikis. Jadi suatu granul itu dia harus mampu memiliki kemampuan terkikis, yang mana granul yang sudah terjadi itu, yang sudah terbentuk, dia harus bisa lepas gitu, sehingga si zat aktifnya itu dapat keluar. Nah, proses terkikisnya ini bukan semata-mata disebabkan kontak dengan cairan lambung gitu di dalam tubuh. Jadi gambaran untuk mekanismenya itu bukan karena berada di lambung, tetapi di dalam granul tersebut ada zat penghancurnya. Kemudian ada pun contoh perhitungan granulasi basah. Nah, di sini diketahui ada formulasi sediaan dengan bobot tabletnya itu 250 mg, jumlah tabletnya itu 500 tablet, komponen granulatnya itu 92%, komponen pencetakannya itu 8%, terus zat aktifnya 100 mg, pengikatnya 5%, penghancurnya 10, fase luar 5%, dan glidan 1, lubrikannya 2%, dan pengisinya 100% granulat. Nah, perhitungannya ini di mana akan dicari terlebih dahulu jumlah tablet yang akan diperoleh dari pembuatan granulasi tersebut gitu. Dan zat aktif per tablet dalam suatu tabletnya itu berapa. Nah, di mana karena ini kita menggunakan komponen granulat 92%, maka untuk menghitung fase dalamnya itu 92/100 dikali bobot tablet, yaitu 250. Kemudian dihitung satu tabletnya dapat 230, kemudian 500, tabletnya dapat 115, dan seterusnya. Untuk pengikat kita gunakan 5% tadi, tapi gunakan juga dibagi, karena ini 92%, jadi dibagi juga 92%. Lalu dikali dengan bobot tablet tersebut, yaitu 230 mg. Kemudian semua ini dihitung. Kemudian untuk pengisi itu dari satu tablet dikurangi dengan jumlah keseluruhan dari bahan-bahan seperti zat aktif, pengikat, dan penghancur gitu. Jadi didapatkan 105. Dan bobot tabletnya itu 52,5 gram. Sehingga total fase dalamnya itu 230 mg dan 115 gram. Di mana setelah sesuai, karena fase dalam yang telah dihitung itu sesuai dengan total yang di atas ini sama dengan yang di bawah. Jadi tepat gitu. Kemudian untuk fase luarnya digunakan glikan dan lubrikan. Nah, fungsinya itu untuk memudahkan dalam proses pembuatan gitu, di mana glidan berfungsi sebagai pembedak agar granul-granul itu bisa masuk ke dalam ruang kempa dari hopper ke ruang kempa dengan mudah gitu. Kemudian sedangkan lubrikan berfungsi untuk agar saat pembuatan tablet tidak menempel di alat pencetakan gitu. Nah, sama dihitung seperti fase dalam, didapatkan jumlah tablet yang akan diperoleh itu 434 tablet utuh dari perhitungan fase dalam ini. Terus untuk bobot tablet yang akan dicetaknya itu kita misalkan 100 gram, maka ditambah dengan bobot tablet 500 gram gitu. Jadi dibagi dengan tablet seluruhnya, jadi 251 mg per tablet.
Untuk zat aktif per tabletnya itu 100 mg dibagi 115 gram dikali 62,5 gram sama dengan 54,34 gram per bobot 500 tablet. Jadi didapat 108,7 mg per tablet. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.